Peristiwa angin puting beliung menerjang desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mengakibatkan bangkai badan pesawat dari gudang penyimpanan pesawat bekas terhempas hingga menimpa rumah warga. Bagian pesawat yang terbawa puting beliung berasal dari gudang atau kuburan pesawat bekas yang berada sekitar 300 meter dari rumah warga. Akibatnya puluhan rumah warga rusak terdampak puting beliung. Sementara pemerintah desa setempat dan petugas BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan. Pesawat tersebut ini yang luar biasanya, angin mengangkat bagian daripada pesawat kurang lebih sekitar 300 meter. Bagian pesawat tersebut itu menimpa kepada rumah warga, 2 titik yang tertimpa dari bagian pesawat tersebut. Nah, ini kami sedang telah berkoordinasi dengan pemilik kuburan bangkai pesawat tersebut, kemudian bekerja sama juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten. Saat ini sedang dilakukan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bangkai pesawat yang menimpa sejumlah rumah warga belum dievakuasi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Nenek Elina, korban pengusiran oleh sekelompok orang mendatangi rumahnya yang telah rata dengan tanah di wilayah Candi Lontar, Surabaya. Nenek Elina bersama kuasa hukumnya melaporkan pelaku pengusiran terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda. Ayo, tenang, Lek. Nenek Elina dan kuasa hukumnya kembali melihat puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah di kawasan Jalan Dukuh Kuwukan, Sambisari, Kecamatan Candi Lontar, Surabaya. Nenek Elina hanya bisa pasrah melihat rumahnya roboh dan rata dengan tanah. Nenek Elina bersama kuasa hukumnya berencana akan melaporkan Samuel Ardi Kristanto terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda Nenek Elina. Samuel sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Kuasa hukum Nenek Elina menyebut menemukan kejanggalan pada akte jual beli yang dijadikan dasar oleh tersangka untuk membongkar hunian lansia tersebut. Sementara Nenek Elina berharap rumahnya dapat dibangun kembali seperti sedia kala. Ya, kita mau melaporkan pencurian dengan pemberatannya ya, dikarenakan barang-barang yang ada di sini hilang semuanya, termasuk dokumen. Terus untuk yang berikutnya sekalian kita melaporkan mengenai adanya dugaan pemalsuan. Harapan saya ya kembali seperti asal. Dibangun seperti asal nih. Iya. Surat-surat kembali. Surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian semuanya. Sebelumnya pengusiran Nenek Elina oleh sekelompok orang dari rumahnya viral di media sosial. Tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nenek Elina bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf kecam keras pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur. Mensos menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo, ibu keluar. Ayo, tenang. Kasus pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Nenek bernama Elina ini diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku anggota ormas. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun langsung bereaksi. Selain meminta penyelesaian kasus, Mensos juga menekankan setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan.
Lantaran lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang harus difasilitasi dan dilindungi. Mari ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan dengan baik ya, supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya. Kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka bernama Samuel telah berhasil ditangkap, sementara 1 tersangka lain masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ancaman dan teror menerpa influencer Sherly Anavita. Diduga ancaman ini diterima karena Sherly vokal dan kritis berbicara soal penanganan bencana Sumatera. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3. Kreator konten Sherly Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyoroti penanganan bencana di Sumatera. Teror terjadi usai menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Sherly menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, rumahnya juga dilempar sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Sherly menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosial ada yang mengorkestrasi karena ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan Sumatera di beberapa televisi. Ya, pemirsa, konten kreator sekaligus relawan bencana Sherly Anavita vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Sementara itu, tenaga ahli utama KSP, Sadam Al-Jihad, menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono 23 Desember lalu. Dari Sherly, singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Sherly, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, ada 5 negara dan dari satu United Nation. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting.
Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh.